Selamat malam, Selamat Dr. malam. Doni. Malam, Mbak. Malam. Teman-teman dari PMP, teman-teman dari CrossFit, terima kasih atas malam ini yang kesempatan untuk gabung. Malam ini kita dapat berkesempatan dengan Dr. Doni untuk membicarakan masalah sekitar COVID-19, di mana banyak berita simpang siur yang kitanya sendiri juga kurang pas dapatnya, tapi alangkah lebih baiknya nanti kita semua dengarkan penjelasan dari Dr. Doni. Sehabis itu nanti kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu waktu dan tempat dan kesempatan dipersilahkan Dr. Doni. Terima kasih. Malam, terima kasih saya Dr. Doni. Waalaikumsalam. Sebenarnya basic saya dulu pas SMA basket. Cuman nasib mengarahkan saya ke IPA. Jadi saya fokus belajar di situ. Nah, saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Sariasi Ciputat. Di sana saya sebagai kepala IGD, kepala pelayanan medik di Rumah Sakit Sariasi Ciputat. Memang salah satu rumah sakit rujukan COVID ke Tangerang Selatan. Pada saat 2 minggu, 3 minggu terakhir, pasien kita di IGD itu dalam satu shift, kita ada 3 shift dalam satu hari, sekitar 40-50 pasien. Nah, kita sempat 2 minggu terakhir sampai 1 minggu terakhir, 90% dari pasien-pasien kita itu COVID. Jadi susah mencari pasien non-COVID 2 minggu, 3 minggu terakhir kemarin ini. Saking banyaknya. Sehingga banyak pasien yang datang dengan delay treatment dan datang dengan kondisi sesak, desaturasi, kita bilang desaturasi. Di mana saturasi oksigen itu di bawah rata-rata normal. Normal kita itu di atas 94-95%. Tapi datang dengan kondisi yang 80%, 60%, 50%, ada yang 40%. Itu pasien-pasien yang datang. Kenapa sih pasien COVID bisa desaturasi? Nanti saya jelaskan nantinya. Karena ini berhubungan dengan metabolik tubuh kita. Nah, gitu. Nah, ini saya screen Silakan dok. Nah, di sini dalam PowerPoint saya, ini ada buletan. Ini kuman COVID yang dilihat dengan mikroskop elektron. Kenapa dia dibilang COVID, corona viral disease 19? Kenapa dia bentuknya corona, bulat? Dengan bintik-bintik jonjot yang fungsinya sebagai spike untuk menempel pada sel tubuh kita. Jadi COVID ini menempel dari spike ini, jonjot ini. Dia menempel di sel tubuh. Nah, sel yang ditempel sama dia bukan sel sembarang sel. Sel yang ditempel sama dia adalah sel, kalau kita lihat bilang namanya di istilah medis ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Perannya sangat penting dalam tubuh kita. COVID pertama kali ditemukan di Wuhan pada tahun 2019. Pada saat itu mungkin saya ikut seminar di awal-awal tahun 2020. Memang kita persiapan rumah sakit, nakes dalam menghadapi COVID. Saya nggak tahu nih kumannya apa. Awal kita nggak tahu, cuman perasaan saya kok ngeri dengan kuman itu. Karena penularannya yang sangat tinggi. Ya, prinsip saya pada saat itu adalah kalau dilihat dari cara penularannya, dilihat dari angka kesakitannya, saya berpikir semua akan kena pada waktunya. Itu saya pikir pada awalnya. Karena memang penularannya sangat tinggi. Nah, 19 itu tahun ditemukannya. Jadi COVID coronavirus disease 19 itu tahun ditemukannya tahun 2019. Jadi COVID itu kepanjangan dari coronavirus disease 19. Nah, SARS-CoV. SARS itu adalah, jadi COVID ini adalah satu keluarga dengan influenza. Makanya pada di awal-awal tahun 2020 lagi booming tuh vaksin influenza. Karena masyarakat berpikir dengan divaksin influenza otomatis risiko penularan COVID akan menurun. Tapi beda. Kalau influenza itu dia menyerang semua sel tubuh. Menyerang semua sel. Tapi COVID ini dia menyerang khusus enzim ACE2, angiotensin converting enzyme. Nanti saya jelaskan apa tuh ACE2. Nah,
Jadi SARS-CoV-2 itu adalah keluarga corona, termasuk dalam satu keluarga dengan virus influenza. Dia dalam tubuh membajak dan merusak ACE2, angiotensin converting enzim 2. Nah, logikanya adalah tubuh kita ini pada saat kita stres ada dua, sistem saraf simpatis dan sistem simpatis. Sistem simpatis itu adalah pada saat kita stres, takikardi, detak jantung meningkat, keringat berlebihan. Kadang-kadang istilahnya itu akral tangan kita dingin, ya. Terus nafas menjadi sesak, itu namanya sistem simpatis yang dikeluarkan oleh hormon namanya angiotensin. Angiotensin. Hormon itu diproduksi oleh ginjal. Nah, pada saat kita stres, hormon itu keluar sehingga tubuh kita menjadi, ya, kita pada saat kita lagi stres, kaget, grogi, itu napas menjadi cepat. Itu salah satu mekanisme tubuh. Nah, di sini peran ACE2 adalah dia hormon mengurangi stres. Jadi kalau kita injek gas, angiotensin itu gasnya kenceng, sesak, napas cepat, ya kan. Ya, istilah itu detak jantung meningkat, itu gasnya. Sedangkan ACE2-nya adalah brake-nya, remnya, yang berfungsi untuk mengurangi detak jantung yang berlebihan, stres yang berlebihan, sesak napas yang berlebihan, itu namanya hormon ACE2. Di sini, COVID ini, dia hanya menyerang hormon ACE2. Sehingga pada saat kita stres berlebihan, atau misalnya pada saat kita istilahnya itu dalam kondisi yang sakit, ya, diserang hormon ini, jadi proses pengereman itu nggak ada. Sehingga napas terus istilahnya itu sel-sel tubuh kita yang fungsinya untuk mengurangi, kayak di paru-paru nih, ada infeksi. Fungsi dari angiotensin adalah mengeluarkan napas berlebihan, lendir makin banyak. Fungsi ACE2 adalah menghentikan lendir pada paru-paru kita. Itu dirusak sama COVID. Sehingga apa? Produksi inflamasi, arti kata ini, kalau kita bilang inflamasi itu proses peradangan, salah satu di paru itu dia menghasilkan droplet, lendir, itu dia diproduksi terus. Sehingga pada pasien COVID terjadi pneumonia bilateral atau pneumonia viral. Itu yang menyebabkan saturasi menurun. Nah, itu ada yang mild, ada yang berat. Ada yang ringan, ada yang berat. Pneumonia itu. Kalau yang berat, saturasi udah di bawah 90-80. Itu, makanya dia merusak hormon ACE2. Enzim ACE2, enzim ACE2. Enzim ACE2 ini ada di sayangnya ada di mana-mana. Dia ada di paru-paru, dia ada di ginjal, dia ada di otak, dia ada di jantung. Jadi proses pengereman di organ-organ tersebut jadi tidak bisa, sehingga fungsi organ tersebut berlebihan. Fungsi otak berlebihan, fungsi paru-paru berlebihan, fungsi jantung berlebihan, fungsi ginjal berlebihan, bahkan ACE2 itu ada di insulin. Sehingga pada pasien-pasien yang diserang COVID terjadi resistensi insulin, makanya kadar glukosanya berlebihan. Makanya pada pasien-pasien dengan komorbid lansia diserang COVID itu yang sangat beresiko. Makanya yang kemarin divaksin, wajib divaksin adalah lansia. Karena untuk menghindari terjadi seperti ini. Dan COVID ini menyerang ACE2, angiotensin converting enzim 2 ini terdapat juga di sistem imun. Tuh, jadi istilahnya pada saat dia masuk, fungsi imun atau sel pertahanan tubuh kita untuk menangkal kuman tersebut dan membentuk sistem kekebalan tubuh itu terganggu. Ini kok virus pinter, saya bilang. Jadi COVID itu tidak mengisi paru-paru, enggak. COVID itu tidak mengisi otak. Maka dibilang, kenapa sih orang pasien COVID kok bisa terjadi stroke? Memang bisa. Gitu. Nah, nanti saya jelasin lagi. Ditularkan dari droplet. Droplet itu dari liur. Untuk penerbangan semua kemarin kan sesuai dengan hasil kita pilih. Jadi ditularkan melalui liur. Pada saat kita batuk, bersin, buang ludah, ya. Nah, disitulah
tempat penularannya. Makanya cuci tangan, pakai masker, sampai kalau misalnya saya sih di rumah sakit setiap saya megang pasien tuh pakai handscoon. Itu setelah lepas handscoon saya cuci tangan dengan hand wash atau hand sanitizer untuk menekan dari kuman tersebut menular ke tubuh kita. Masker juga penting. Jadi jangan pakai masker scuba ya, sekarang udah nggak boleh lagi. Karena pori-pori masker scuba itu bisa dilewati oleh kuman tersebut. Jadi droplet itu adalah percikan udah dan masuk melalui mukosa tubuh kita. Mukosa tubuh itu apa aja? Mata. COVID bisa masuk dari mata karena mukosa, lubang hidung dan mulut. Makanya pada pasien di luar atau pada saat kita mengambil secret PCR yang dipakai adalah masker N95 dengan face shield untuk melindungi mata kita. Jadi istilah itu yang paling penting. Nah, ini saya jelaskan tadi adalah sistem stres kita ada dua. Sistem pedal gas, jadi saya bilang di RAAS, atau bidang angiotensin simpatetik pada saat kita stres, kita lagi sakit, itu dia fungsi hormon tersebut digunakan, dan fungsi pengereman atau parasimpatik, ACE2 namanya. Ini patofisiologinya. Kalau dipelajari nanti stres, nanti kita nggak bisa tidur nanti. Nah, tujuannya adalah intinya satu, kita tercegah dari penyakit itu. Dengan apa? Dengan kita pahami, kayak kita istilah itu, kita dalam proses kayak tentara itu menginvasi suatu negara, jangan nyerang dulu, kita pelajari dulu agar kita menang. Kalau kita hanya mencegah tanpa memahami, kita nggak tahu karakternya gimana. Kayak gitu. Dan yang terakhir saya bilang klaster keluarga, saya jelaskan apa? Itu yang paling tinggi sekarang. Klaster keluarga, klaster kantor, tapi paling tinggi adalah karena kita pulang ke rumah. Jangan bawa penyakit ke rumah nantinya. Kasihan nanti orang tua, anak yang ada di rumah. Nah, ya, jadi istilahnya memahami gejalanya. Nah, ini gejalanya adalah awalnya adalah terjadi flu-like syndrome gejalanya. Flu-like syndrome-nya ada demam, lelah, batuk kering. Itu yang paling umum. Jadi penyakit awal sama kayak penyakit biasa, sama kayak orang radang. Beberapa kasus mengalami nyeri dan sakit tersumbat, pilek, diare, hilang penciuman, anosmia, dan ruang kulit. Nah, anosmia terjadi kenapa? Karena dia awalnya bersarang di nasofaring. Nasofaring itu adalah nasal, hidung, faring, tenggorokan. Makanya pada pasien beberapa COVID, dia menyeri menelan sama anosmia. Jadi di nasal hidung ini ada saraf penciuman. Dirusak sama dia. Di situ ada reseptor ACE2, hormon ACE2, dirusak sama dia. Sehingga pada saat pasien-pasien mengalami anosmia, 9 dari 10 pasien anosmia itu COVID. Jadi penciuman kita menjadi tidak berfungsi. Itu yang orang bikin panik. Ya. Nah, ada beberapa kasus kalau bisa diikuti oleh influenza, hidung tersumbat, pilek, diare. Itu. Jadi pada saat mengalami seperti ini, makanya sekarang SOP yang saya lakukan di rumah sakit pada pasien-pasien demam, 1-3 hari demam, itu wajib antigen. Cek darah dan antigen. Darah lengkap, AB, leukosit, trombosit untuk melihat karakter dari leukositnya apa, bakteriovirus, trombosit, dan antigen. Itu yang paling umum saya lakukan. Karena COVID ini semakin cepat diobati, semakin cepat kita tahu, semakin cepat juga sembuh. Itu. Jadi istilahnya, inti dari kuman ini adalah kalau kita stres, baik psikis atau fisik, stres fisik itu bisa karena kelelahan, habis olahraga berlebihan, habis pulang kampung,
habis kerja berat, itu fisik. Stres psikis bisa terjadi akibat ya banyak pekerjaan, kurang tidur. Jadi psikis kita menjadi kurang istirahat dan terganggu. Nah, pada saat fase stres itu terjadi pelepasan angiotensin, hormon stres, hormon simpatik. Jadi apa? Ini COVID-nya menyerang hormon parasimpatik yang dimediasi oleh ACE2 yang fungsinya untuk menekan gejala-gejala peradangan yang berlebihan. Lah, fungsi ACE2 untuk menekan peradangan ini nggak berfungsi. Makanya istilahnya ini penyakit dikasih antibiotik, dikasih ini kok nggak hilang-hilang, yang sesuai yang umum ya, bukan antibiotik yang sesuai standar COVID, yang umum kok nggak hilang-hilang. Kenapa? Karena fungsi pengereman yang dilakukan oleh ACE2 ini tidak berlangsung. Apabila dia lari ke paru-paru, proses peradangan berlebihan di paru-paru, timbul lendir banyak di paru-paru, timbullah batuk. Batuknya susah, kadang-kadang batuk kering, karena lendir itu berada di alveoli, di paru-paru bagian dalam. Sehingga proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu nggak berlangsung. Akibatnya, saturasi turun. Disitulah panik terjadi. Panik. Jadi tambah stres kita. Semakin tinggi stres kita, semakin tinggi juga angiotensin. Makanya pasien COVID itu nggak boleh stres. Itu fungsi tenang. Makanya pada beberapa kasus pada anak-anak dia nggak gejala itu nggak ada gejala berat. Yang gejala berat itu buat ya kita yang udah berkeluarga, punya tanggung jawab, punya semuanya. Jadi istilahnya udah mikirin keluarga, mikirin penyakitnya, mikirin kerjaan, mikirin sakitnya, mikirin keluhannya. Jadi semuanya numpuk. Jadi tambah ngedrop. Kadang banyak yang bertanya sama saya, "Dok, kenapa sih saya nggak ada komorbid tapi gejala saya kok berat ya?" Tanya, apa yang bikin jadi berat adalah ada stres nggak? Iya, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa makan. Sedangkan ini butuh nutrisi. Saya nggak nafsu makan, Dok. Karena apa? Ya saya nggak nafsu aja, jadi saya nggak makan. Sedangkan kita butuh nutrisi untuk apa? Untuk imun biar naik. Makanan maksudnya makanan yang ini ya, yang bagus ya, bukan makan minum yang makanan yang mengandung glukosa tinggi. Karena COVID itu juga nggak bagus juga pada kasus-kasus dengan glukosa tinggi. Jadi itu, makanya ini adalah peran psikis kita untuk menekan stres. Antivirus memang diberikan Avigan. Sekarang oseltamivir udah nggak dipakai lagi, Pak. Bahkan ada beberapa case antibiotik azithromycin itu nggak dipakai lagi karena memang ya ini viral bukan bakteri. Tapi kalau ada infeksi sekunder, ya contohnya dahaknya putih, dahaknya hijau itu dipakai. Jadi yang dipakai sekarang adalah antivirusnya Avigan, remdesivir itu Avigan dan remdesivir untuk umumnya dan vitamin. Dan kondisi saat itu pasien harus bed rest total, nggak boleh stres. Nah, gimana dok kalau misalnya pasien dibawa ke rumah sakit? Pasien itu harus ngerti kondisi rumah sakit. Jangan sampai nanti pasien dibawa ke rumah sakit jadi stres lagi. Lihat pasien kanan kiri kondisi sesek, dia harus tenang. Karena stres itu meningkat imun kita. Hormon endorfin pada kondisi stres itu nggak berfungsi. Endorfin itu hormon bahagia yang fungsinya untuk menaikkan sistem imun. Nah, dengan tingginya stres berakibat banyaknya fungsi hormon, banyaknya dikeluarkan angiotensin, sedangkan angiotensin itu adalah kita digas terus, stresnya digas terus, metabolit tubuh kita digas terus, peradangan juga digas terus, terjadi vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah digas terus. Itu di jantung, di tubuh, di pembuluh darah, ya di sel pembuluh darah ada juga angiotensin, dirusak sel pembuluh darah kita. Sehingga terjadi kerusakan pada sel pembuluh darah.
Akibatnya terjadi di otak, terjadi kerusakan pembuluh darah otak, terjadi proses fibrinogen yang berfungsi untuk menambal kerusakan pembuluh darah. Hal itu menyebabkan terjadinya tambalan yang tinggi itu menyebabkan terjadinya stroke, sumbatan. Makanya kenapa kok pasien COVID jadi stroke? Ada. Pasien gejalanya demam, tiba-tiba melo, lemah anggota gerak satu sisi. Tapi saya positif, ada. Kok di COVID kan? Memang begitu. Karena COVID itu tidak menyerang otak, tapi yang diserang adalah enzim yang ada di semua sel tubuh kita. Makanya seperti itu istilahnya tuh. Nah, tugas kita adalah ini. Kita mau ngapain? Mau memfungsikan ACE2 tapi sedang dibajak atau menekan stres kita atau menekan gas dari angiotensin ini. Dengan cara apa? Itu tenang. Makanya istilahnya ada beberapa case nih. Orang tua dengan kondisi yang demensia itu pikun, itu lebih cepat sembuh daripada orang yang tidak. Kenapa? Orang dengan demensia, orang yang pikun, dia lupa dengan penyakitnya. Anak-anak kecil dengan kondisi PCR positif, saya pernah menemukan bayi umur 4 bulan, PCR positif, dia tambah demam, tambah gejala. Saya juga ada teman nakes dengan perempuan dengan kondisi menyusui, kita kasih ASI ke anaknya dengan prokes. Anak-anaknya nggak ada masalah. Pasti anak kena, tapi anaknya nggak masalah. Karena kondisi bayi itu dia nggak ada stres. Di situ. Nah, orang lansia, orang dengan kondisi yang sudah tua, di atas 65 tahun, ya kan, dengan kondisi jantung, ya kan, dengan kondisi penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit diabetes, obesitas, kankernya itu berisiko. Kenapa? Tadi saya bilang, ini kuman, ini virus menyerang enzim angiotensin converting enzim, ya. Tapi ini ada di mana-mana. Di jantung. Jadi apa? Proses takikardi, proses detak jantung yang berlebihan itu nggak ditekan oleh hormon ini karena dibajak. Jadi simpatik terus naik sampai fase kardiak arrest. Kardiak arrest itu istilahnya jantungnya dipompa terus, ya kan, takikardi. Makanya pada pasien-pasien COVID dengan saturasi, kadang-kadang saya baca di saturasinya heart rate-nya di atas 120. Karena emang takikardi dia, jantungnya kenceng. Selain dia pompa oksigen dia kenceng, yang kedua dari fungsi dari angiotensin ini, converting enzim 2 ini yang tidak terjadi, hanya dibajak. Jadi tidak ada fungsinya dia. Jadi hanya cuman dia diem aja di situ. Nah, bila terjadi ada orang dengan riwayat PPOK, riwayat TB, riwayat penyakit paru, perokok, terjadi proses peradangan yang tinggi, itu memang risiko yang sangat besar terjadinya fatalitas atau risiko perburukan. Apalagi pasien-pasien gemuk. Makanya sekarang orang gemuk tuh bahaya. COVID itu nggak senang dengan orang-orang kurus. Jadi orang yang bertahan sekarang orang kering kerontang, orang kurus itu yang paling aman, kurus dan hati sehat ya dia. Jadi orang gemuk obesitas itu orang dengan kadar profil lipid yang berlebihan, itu resiko perburukan akibat COVID itu sangat tinggi. Pasien-pasien saya di rumah sakit dengan kondisi obesitas itu lebih besar terjadinya desaturasi atau sesak dan perburukan daripada pasien yang tidak obesitas. Karena apa? Karena pasien dengan obesitas nanti resiko terjadinya resistensi insulin, risiko terjadinya kadar gula yang meningkat sangat tinggi pada pasien COVID. Gitu. Makanya istilahnya kita, ya mungkin yang mungkin pasca sembuh seminggu 2 minggu pertama jangan berdekatan dulu dengan orang tua, jangan berdekatan dulu dengan orang-orang dengan punya
daya tahan tubuh turun. COVID itu paling bahaya dengan orang asma. Iya, karena paru-parunya orang asma itu sensitif. Orang asma paru-parunya rentan, sedikit ada capek, dia menimbulkan sekresi lendir, terjadilah sesek, napas mengik, bunyi mengik, ngik, itu adalah terjadi lendir pada pasien asma. Sedangkan pada kasus COVID terjadi peradangan di paru. Udah asma juga, udah di peradangan juga, numpuk. Makanya pada pasien-pasien asma risiko perburukan sangat tinggi. Karena yang paling rentan itu adalah orang dengan gangguan paru. Dan yang kedua adalah orang dengan obesitas, yang ketiga adalah orang dengan diabetes. Itu yang paling berisiko. Sisanya mungkin darah tinggi atau misalnya gangguan ginjal, gagal ginjal kronik seperti itu. Yang paling risiko tinggi adalah orang seperti itu, orang dengan gangguan kardiopulmonal, kardio jantung dan pulmonal paru, itu yang paling berat. Karena kita menghirup nafas dari paru-paru. Oke. Ini adalah salah satu gambar tubuh manusia yang paling rentan dirusak oleh bukan COVID sih sebenarnya, dirusak oleh istilah itu peran dari ACE2 yang tidak terjadi akibat pembajakan dari ACE2, angiotensin preventing enzyme ini di sini. Ya. Jadi pada saat COVID masuk ke dalam mukosa, hidung, mata, mulut, ya awalnya di sini dia. Makanya gejala awalnya adalah gatal dan nyeri menelan, demam, dan anosmia. Jadi reseptor penciuman di sini dirusak sama dia. Betul. Nah setelah itu dia masuk ke dalam laring, batang tenggorokan. Di sini dia menempel di paru-paru. Terjadilah proses infiltrasi kuman di paru-paru. Mekanisme tubuh kita di paru-paru adalah responnya adalah mengeluarkan faktor-faktor pertahanan tubuh. Di sini terjadi inflamasi, proses peradangan, ya. Nah, salah satu produk dari proses peradangan adalah lendir. Sebenarnya lendir di paru-paru kita fungsinya adalah untuk mengikat kuman. Tapi di sini produksi lendirnya itu nggak dikontrol. Karena apa? Karena ACE2 ini, angiotensin ini tidak berfungsi karena dibajak oleh COVID. Jadi proses pengereman lendir nggak terjadi. Terjadilah pneumonia, radang paru. Jangka panjang, jika tidak diobati, pneumonia ini akan terjadi fibrosis. Fibrosis adalah pengerutan, penciutan paru. Sehingga pada pasien gejala berat, itu terjadi fibrosis paru. Jadi sesaknya ini nggak hilang-hilang seumur hidup. Nah ini, makanya pasien pasca COVID gampang capek. Karena proses fibrosis paru ini tergantung dari kerusakannya. Semakin banyak kerusakan dari fibrosis paru, semakin lama sembuhnya. Kalau fibrosis parunya rusaknya sudah banyak, ya susah untuk sembuhnya. Makanya pasien pasca COVID, pasca sembuh dari COVID, ya gejalanya kok gampang capek, kok gampang sesak. Karena fibrosis paru ini yang bikin dia sesak. Nih di sini nih. Nih, di sini nih. Lendirnya di sini, Pak. Jadi darah kita menukar oksigen dan karbon dioksida ini nggak terjadi karena lendir. Jadi darah kita ini nggak ada pertukaran gas. Sehingga otak kita ya merespon dengan napas harus cepat. Jadi sesak napas. Kadang saturasi rendah juga orang juga nggak terasa. Itu namanya istilahnya silent hypoxia. Nah, jika ini terjadi
jangka panjang, jika ini terjadi berlebihan, terjadi apa? Penumpukan sitokin. Kayak istilahnya bilang sitokin storm pada sitokin. Ini yang menyebabkan gagal nafas. Fungsi paru kita ini sebagai pertukaran tidak maksimal, dari gagal nafas, ini yang menyebabkan kematian pada pasien tinggi. Ini yang menyebabkan pada kematian pada pasien-pasien isoman. Karena oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk makan otak tidak ada. Ini oksigen ini bukan buat nafas, oksigen ini adalah suplai darah yang dibawa ke otak untuk nutrisi untuk otak kita. Makanya kalau kita ngantuk, kita nguap. Karena apa? Otak kita hipoksia, kekurangan oksigen di sini. Nah, ini di paru-paru. Ya. Di hati juga sama, merusak fungsi hati. Di pembuluh darah otak terjadi kerusakan sel-sel pembuluh darah karena angiotensin ini ada di pembuluh darah. Tergantung dia udah sampai otak belum. Kalau terjadi kerusakan di sel pembuluh darah otak, tadi saya bilang terjadi proses istilah perbaikan pembuluh darah, proses pembekuan darah, terjadi plak. Nah, terjadi plak sehingga menjadi penyempitan pembuluh darah. Maka terjadi proses pada pasien COVID. Ya, memang ada. Bahkan kalau misalnya jumlah kumannya sangat tinggi, terjadi ensefalitis. Kumannya menyerang otak. Nah, ini di ginjal juga terjadi kerusakan ginjal. Karena angiotensin juga ada di ginjal. Sehingga terjadi kerusakan ginjal, lambat laun fungsi ginjal menurun. Nah, makanya penyakit ini kok banyak kematian tinggi pada COVID. Kenapa? Ya karena tergantung area kerusakan organnya. Kalau area kerusakan organ cuma di saluran napas doang, kita gejalanya cuma batuk doang. Ya pasti orang yang namanya kuman masuk pasti demam. Nggak mungkin nggak demam. Salah satu mediator pertahanan tubuh kita dalam menghadapi kuman masuk adalah terjadinya demam. Jadi demam itu bukan suatu hal yang, wah kok kenapa nih? Enggak. Demam itu terjadi adalah salah satu bentuk mekanisme tubuh kita untuk melemahkan kuman yang masuk. Demam. Makanya semakin tinggi demam, semakin kuat kumannya, semakin banyak kumannya. Jadi ini kenapa sih pasien COVID ini, makanya ini menjawab dari semua pertanyaan. Kenapa sih pasien COVID terjadi stroke? Kenapa sih pasien COVID terjadi kerusakan dari paru? Kenapa sih pasien COVID terjadi gangguan ginjal? Kenapa sih pasien COVID terjadi istilahnya terjadi kenaikan glukosa berlebihan? Karena ini intinya dia membajak angiotensin converting enzim yang berfungsi untuk mengerem kenaikan dari metabolik tubuh kita. Kenapa sih pasien COVID bahaya pada pasien jantung? Kenapa? Karena membuat takikardi, pompa jantung yang berlebihan, nggak direm oleh hormon AC2. Nah, gimana sih cara amannya? Gimana? Intinya kurangi respon simpatik. Kurangi istilahnya respon simpatik berarti berhubungan dengan aldosteron, hormon ya. Hormon yang bikin kita jadi naik. Kurangi dengan apa? Kurangi injakan pedal gas. Jangan ngegas. Kalau jangan ngegas artinya apa? Hindari stres. Itu. Makanya satu yang saya tekankan pada pasien-pasien isoman adalah enjoy. Happy. Sakit ya sakit. Cuman ya kita harus happy. Dengan happy kita istirahat enak, tidur pun juga berkualitas. Sehingga apa? Kerja jantung menurun. Peran dari angiotensin yang fungsinya untuk respon simpatik yang tadi saya bilang, menaikkan tekanan darah, menaikkan pompa jantung, menaikkan frekuensi nafas berkurang. Karena banyak pasien-pasien yang kondisinya memburuk, dia tidak yakin dengan tubuhnya, sehingga menimbulkan stres yang berlebihan.
Itu yang saya tekankan pada pasien-pasien yang saya periksa. Ya, jujur, 2-3 minggu kemarin beban saya tinggi. Mental saya down. Kenapa? Banyak pasien-pasien yang saturasinya 60% karena penuh kamar, jadinya isolasi mandiri. Saya tahu ini nggak bagus. Tapi memang ini harus dilakukan. Karena daya tampung rumah sakit sudah tidak mencukupi. Jadi mental health, sampai ada keluarga pasien, istrinya nangis-nangis depan saya harus apa? Saya bilang, ibu saya ngerti, Bu. Tapi saya harus apa? Oksigen sudah pakai semua. Sedangkan mencari oksigen susah. Makanya itu mahal oksigen itu. Syukurlah kita yang napasnya masih enak. Mereka yang napasnya sesak merasakan mahal oksigen. Itu yang bikin saya jatuh. Sampai saya mikir, saya bilang sama istri, apa berhenti aja jadi dokter. Saking stresnya. Tiap malam saya bangun jam 12, saya nggak bisa tidur habis itu. 2-3 minggu terakhir. Jadi beban yang sangat tinggi yang saya alami. Sampai istilahnya saya juga merasa badan saya ngedrop, tapi saya tetap terus booster vitamin, diinfus terus. Emang ya siapa lagi? Nggak ada kayak gitu. Satu yang saya pegang adalah enjoy. Makan, istirahat. Saya nggak mau memaksakan tubuh kita. Makanya istilahnya 1 bulan terakhir saya bilang sama coach saya nih, coach Tono, udah ada nggak sih? Pak, gue nggak crossfit dulu deh. Gue istirahat dulu. Karena jangan dipaksa juga, nanti bahaya. Kayak gitu. Nah, ini menjawab semua. Ini kuman, ibarat kata dia kuman COVID tidak menyerang otak. Kuman COVID tidak menyerang paru-paru dan menyerang ginjal. Tapi yang diserang adalah sistem dari organ tubuh kita. Tergantung area mana yang sudah dirusak sama dia. Nah, ini cara penularannya ya. Tadi droplet itu adalah lendir. Ya. Yang kedua adalah tidak disiplin cuci tangan. Makanya di sana kemana-mana bawa hand sanitizer, minimal hand sanitizer atau hand wash. Itu salah satu kuncinya. Bagaimana sih kuman masuk dari tangan? Tangan dari mana? Dari mulut. Gitu. Terus kalau ada kasus kita nggak tahu ya. Saya bingung nih. Sekarang OTG itu udah banyak. Bahkan saya pernah baca di suatu artikel 2:1. 1:2 masyarakat di Jakarta itu terinfeksi. Tapi memang istilahnya saya akui memang benar. Makanya 1-2 minggu, udah 1-2-3 bulan ini saya nggak berani makan di warung atau apa lagi. Karena memang ya menjaga seperti itu. Ya, sentuhan fisik juga bisa, tapi itu dia, dengan kita cuci tangan, pulang dari aktivitas pulang dari tempat pekerjaan kita mandi, itu akan mengurangi risiko penularan. Kayak gitu. Makanya istilahnya disiplin cuci tangan, disiplin menggunakan APD, ya protokol 5M lah. Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, kan itu harus dijalankan. Oke. Nah, ini adalah suatu kurva yang menjelaskan ini pada saat awal terinfeksi, pada saat awal gejala. Nah, 1 minggu pertama sampai atau 10 hari pertama adalah fase yang menentukan gejala berat ringan penyakit. Oh dia. Nah, ini adalah risiko infeksi. Dengan menggunakan masker dan risiko penularan akan semakin menurun. Dengan menggunakan masker dan jaga jarak, tambah turun. Nah, kurva ini juga menggambarkan risiko terjadinya perburukan. Jadi dari gejala awal yang awalnya cuma demam, batuk, pilek, kalau diobati dengan cepat, ya mungkin hanya segini nih kurvanya. Kalau misalnya kita tidak mengobati dengan cepat, dia punya komorbid, dia punya daya tahan tubuh rentan, ya, dan dia juga orangnya juga panik, ansietas,
gampang cemas, ini akan tambah naik. Tambah naik, ya, recovery hanya gini, lurus. Ini long COVID. Karena pasca dia PCR negatif masih bergejala. Gejala yang paling nggak enak tuh sesek. Itu namanya long COVID. Kenapa tadi sesek? Tadi saya bilang di awal, terjadi fibrosis paru, kerusakan paru akibat dari infeksi yang sangat tinggi. Terjadi peradangan yang sangat berlebihan. Peradangan yang berlebihan itu nggak berlangsung sehari 2 hari, berlangsung berminggu-minggu. Itu terjadinya fibrosis. Itu terjadinya kerusakan dari sel paru, kerusakan dari dinding paru, sehingga proses penukaran oksigen pada fibrosis menurun. Itu yang menyebabkan sesek yang jangka panjang. Gitu. Nah, ini adalah satu kurva yang menjelaskan pada saat gejala awal, kapan sih kita harus antigen, kapan sih kita harus PCR. Jadi ini rapid test, ini antigen ini bermakna pada fase akut. Fase akut itu adalah 1 sampai 3-4 hari dari gejala awal. Ya. Nah, kalau fase akut ini 3 hari menggunakan antigen, itu masih bagus, masih bisa bermakna. Tapi kalau dicek antigen 1 minggu dari gejala, itu kecil sekali kemungkinan bermakna. Makanya pasien-pasien awal yang sudah lebih dari 3-4 hari atau 5 hari PCR. Karena banyak case rapid antigen yang negatif, PCR-nya positif. Sedangkan dia udah kemana-mana. Tuh. Itu terpaparnya di masa infeksinya. Jadi kalau demam 3 hari, antigen. Karena sekarang penyakit bukan DBD doang. Sekarang penyakit bukan tipes aja. Sekarang penyakit bukan bakterial infeksi aja. Udah ada nih si COVID sekarang. Bagaimana cara ini mengetahui si COVID? Ini penggunaannya swab. Swab menggunakan antigen atau swab menggunakan PCR. Nah, PCR ada 2, PCR isotermal atau PCR real time. Isotermal itu hanya membaca positif negatif. Real time hanya dia menggunakan city value. City value itu bukan indeks kegawatan yang salah di masyarakat ya. City value itu semakin turun city-nya, semakin tinggi viral load-nya. Semakin tinggi city-nya mendekati 40, semakin kecil viral load-nya. Viral load itu adalah resiko infeksinya, infeksiusnya. Jadi pada fase awal dia demam, ditemukan viral load yang rendah, dia harus isolasi mandiri. Kenapa? Itu resiko penularan sangat tinggi. Jadi CT itu untuk melihat viral load. PCR untuk gejala ringan, ya dari Kemenkes hanya 1 kali. Karena banyak PCR yang berkepanjangan. Jadi yang dibaca adalah bangkai COVID-nya, bukan COVID hidupnya. Jadi PCR ini adalah diagnosis awal. Kalau misalnya dia di daerah perdesaan yang punya antigen, ya antigen dipakai. Kalau di daerah perkotaan ada PCR, ya gunakan PCR yang lebih valid. Jadi itu. Kalau dia uangnya pas-pasan, ya antigen. Tapi kalau dia punya lebih, ya PCR, karena lebih valid. Tapi kalau PCR untuk resiko kedua, ketiga, sekarang untuk gejala ringan tuh dipakai lagi. Mungkin banyak literaturnya, tapi yang namanya kantor, yang namanya sekolah, itu masih pakai yang lama. Jadi orang di swab hidungnya sampai 3 bulan, sampai nggak perawan hidungnya tuh. Sakit. Teman saya di rumah sakit juga ada, 3 bulan masih positif. Tapi kalau saya sih nggak pernah seperti ini. Jadi istilahnya intinya apa? Intinya, pemeriksaan yang awal adalah pemeriksaan pasti. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan untuk membandingkan. Makanya setelah dia isolasi mandiri 10+3 atau 2 minggu dari gejala awal, jumlah kuman dalam tubuh kita itu akan menurun. Makanya istilahnya setelah 2 minggu itu ya, karena orang-orang sudah lepas dari isoman. Kalau di rumah sakit sekarang udah nggak seperti itu lagi. Kalau udah lewat dari 10 hari dia udah membaik walaupun PCR positif, pulang.
Nah, mau 3 bulan di rumah sakit, mau sebulan di rumah sakit, kasihan nanti malah imunnya malah 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 turun, malah stres dia kayak gitu, Kak. Oke, itu salah satunya ya. Berikutnya mungkin ya saya sedikit membahas, mungkin banyak sekarang udah banyak klaster kantor, klaster, tapi yang paling paling berisiko adalah klaster keluarga. Kenapa saya mengangkat bukan klaster kantor? Karena ini yang paling penting, lansia sama anak-anak. Ini lansia ini yang punya kekebalan tubuh nggak sebagus yang masih muda. Lansia ini yang paling dominan mempunyai komorbid. Lansia ini yang paling berisiko terjadinya perburukan. Seperti itu. Ya. Nah, apa sih kluster keluarga? Itu. Jadi salah satu keluarga kita, baik ayah, ibu, anak-anak yang main di luar, ya, terpapar atau oleh COVID, dibawa pulang ke rumah, ya istilahnya bersinggungan atau istilahnya itu ya bersenda gurau di rumah, semuanya terpapar. Yang bahaya ya OTG. Ya mungkin kayak bapak-bapak semua yang masih fit kondisinya, ya OTG. Itu dia. Nah, kenapa berbahaya? Itu jadinya. Jadi awas kena, om main ke rumah, om bawa ke rumahnya, om rumah omnya, tiba-tiba ada tante ke rumah, tante bawa ke rumah tantenya, jadi itu memperburuk kondisi. Itu yang dicoba, yang paling susah ditekan. Kluster keluarga itu yang paling susah ditekan dibandingkan kluster kantor. Kluster keluarga itu yang paling susah di tracing. Ya istilahnya karena ya mata rantai setan saya bilang seperti ini. Ditambah juga banyaknya sekarang ada varian alfa, beta, gamma, delta, yang paling banyak tuh delta kayak gitu. Yang risiko penularan sangat tinggi. Jadi makanya pentingnya 5M dengan protokol kesehatan sangat ini seperti ini. Karena kluster keluarga itu yang paling tinggi risiko penularan di Indonesia. Kalau kluster kantor tinggal lockdown. Kalau kluster keluarga, mana caranya? Kayak gitu. Ya, jadi tolong hati-hati pada kegiatan anak-anak. Ya mungkin kalau di daerah-daerah kampung ya anak-anaknya masih banyak yang berkeliaran. Kita nggak tahu ini anak dari keluarga yang mana, bapaknya gimana, neneknya gimana, ada yang sakit atau enggak. Jadi mereka bermain di luar tanpa protokol kesehatan sehingga bahaya. Ini dijelaskan adalah anak-anak 3 kali lipat menularkan. Ingat toh, ini anak-anak ini ringan loh. Saya bilang di awal apa? Karena contohnya apa? Manajemen stresnya nggak ada, nggak seberat dewasa, sehingga gejalanya paling ya batuk-batuk. Tapi yang bergejala berat adalah anak-anak dengan obesitas, anak-anak dengan komorbid, contohnya diabetes tipe 1, ya. Dan kegiatan berkumpul warga ini yang bahaya. Hati-hati kalau bisa kita liburan, ya. Jangan berliburan ke daerah yang ramai dulu saat ini. Itu ini dari pemerintah ya. Nah ini kalau ada yang kena di rumah kita, ada ya istilahnya kita nggak menampik kemungkinan tiba-tiba di rumah ada yang positif. Pertama yang dilihat adalah isolasikan dia. Kalau di rumah ada 2 lantai, khusus di lantai pertama, atau misalnya kalau rumah ada kamar, jangan paling kamar yang ada ventilasinya. Ventilasi yang keluar bukan ke dalam ya. Ya, buka jendela. Aliri udara yang dari luar, bukan udara dari AC. Ini pengalaman saya tadi pagi. Pasien sudah isoman 2 minggu. Bapaknya sudah bagus. Tiba-tiba anaknya bilang, saya kasihan dok sama bapak saya bawa tidur di kamar dengan AC. Besoknya sesek, saturasi 79. Saya bilang, kenapa seperti itu, Bu? Bapak Ibu punya diabetes, sedangkan di masa recovery. Saya bilang tadi kan,
Kalau pada saat pasien COVID terjadi proses peradangan inflamasi, ini yang diobatin, bukan dinginnya, bukan panasnya. Di luar panas, Dok, bukan. Jadi AC itu adalah memutar udara, bukan mengeluarkan udara. Jadi prinsip AC itu dia masukin udara segar salah. Makanya pasien-pasien asma, pasien-pasien DPPOK itu nggak boleh lama di ruang ber-AC. Itu durasi, sediakan kamar terpisah. Ya. Kurangi interaksi dengan orang yang rentan, ya. Kurangi interaksi dengan anggota yang rentan. Semalam saya di WA teman saya, Don, istri gue baru positif, baru negatif nih. Bisa gabung nggak sama lansia? Saya bilang, biar aman, protokolnya adalah tunggu 1 minggu dulu. Dia negatif, tapi kita jaga-jaga. Jangan sampai nanti ada sisa kuman yang masih lemah yang menularkan. Jadi jangan kurang interaksi dengan anggota rentan. Yang ketiga, jaga jarak. Minimal jarak 1 meter. Minimal jarak, tapi amannya 2 meter. Ya, istilahnya nggak mungkin dong kita jarak 1 meter. Makanya istilah dijaga. Social distancing, physical distancing, dan gunakan masker. Kalau misalnya kita terpaksa, istilahnya ada orang terpaksa untuk ya mendekati dia, gunakan masker dan cuci tangan, khususnya lansia dan balita. Gitu. Nah ini di Amerika nih 66%. Kalau di Indonesia saya bilang sekarang udah 80% risiko penularan kluster keluarga ini, bukan 66% lagi. Ini Amerika. Ini saya ambil artikel udah lama, setahun yang lalu. Oke. Cara pencegahannya pasti jalankan protokol kesehatan. Itu yang paling aman. Karena kita manusia, apalagi kita ini sebagai kepala keluarga, orang yang bekerja, orang yang mobilitasnya tinggi, ketemu orang, nggak mungkin nggak istilahnya itu nggak berinteraksi. Setiap menggunakan tangan dan setiap mau makan wajib cuci tangan. Cuci tangan sekarang harus benar-benar cuci tangan, bukan cuci tangan ngasal pakai air, udah. Sela-sela ini juga harus dibersihkan. Nih kuku nih, sela-sela kuku harus dibersihkan. Makanya ada namanya 5 langkah cuci tangan. Itu sama cuci tangan. Yang kedua pakai masker, itu yang dipegang. Yang kedua, fasting. Puasa. Kenapa saya bilang puasa? Untuk mengurangi resiko obesitas. Tadi saya bilang orang dengan obesitas resikonya sangat tinggi terjadi perburukan. Karena apa? Dengan obesitas terjadi penumpukan lemak, resistensi insulin terjadi, glukosa naik. Udah, saya baru kehilangan teman sekitar 3 minggu yang lalu. Dia obesitas, teman baik, teman touring. Dia orang baik. Awalnya istrinya kena, dia nggak mau ke rumah sakit. Pada saat 1 minggu setelah dia terpapar, dia datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sesak berat. Saturasi 60%. Kita cek gulanya 600. Lah, istri bilang, suami saya nggak ada riwayat gula, Dok. Bukan masalah nggak ada riwayat gula. COVID merusak, tadi saya bilang ya, COVID itu membajak angiotensin converting enzyme 2 yang ada di pankreas. Sehingga terjadi resistensi insulin. Kalau insulin sudah tidak bekerja, glukosa tubuh kita nggak bisa diproses. Jadi penumpukan kadar gula yang berlebihan. Lambat laun kadar gula yang berlebihan terjadi apa? KAD, ketoasidosis diabetikum, lari kemana? Kemana-mana. Ke otak, ginjal, jantung. Moving. Jangan mager. Maka istilahnya kalau orang ini banyak gerak. Kita ibarat kata kita kembali ke zaman dulu. Sekarang nih zaman melimpah nih makanan. Jadi orang tuh nyari makan. Kerja dikit makan. Apalagi sekarang apa? WFA. Stres mengopi, stres makan. Jadi apa? WFA obesitas. Itu yang bahaya. Moving harus banyak aktivitas, banyak gerak, olahraga. Jangan diem. Kalau kita diem, ya
terjadi penumpukan, terjadi istilahnya gampang capek, paru-paru tidak compliance, paru-paru tidak terjadi, itu resiko imun kita turun. Relaxing, enjoy, nggak boleh stres, happy. Sekarang zaman susah, tapi gimana, kita nggak boleh stres, makanya sekarang jangan lupa untuk bahagia, semboyannya, keep smile. Ya benar, karena di awal saya bilang, kalau stres kita tinggi, hormon stres kita tinggi, aldosteron kita tinggi, kita ngegas terus nih, nggak ada istirahatnya, gampang sakit. Yang kalau yang masuk itu COVID, dibikin gas lagi sama dia. Sedangkan fungsi pengereman yang terjadi oleh ACE2 itu dibajak sama COVID. Terjadi apa? Ya itu, perburukan. Relax. Nggak boleh stres, tenang, enjoy. Nggak boleh ngegas, relax. Itu dia, intinya gitu. Feeding. Makan secukupnya. Jangan istilahnya makan, ya lebihan. Nah, sekarang kita juga dijaga nih, makan makanan yang mengandung glukosa berlebihan, jangan dulu. Banyak makan sayur. Sekarang makanya orang tuh berlomba-lomba untuk diet, berlomba-lomba untuk menurunkan berat badan. Kenapa? COVID tuh nggak seneng sama orang kurus. Karena banyak pasien-pasien kita, saya di rumah sakit, orang itu ya badannya berlebih semua. Yang kurus paling ya masuk, keluar. Aman. Yang banyak meninggal itu yang obesitas dengan komorbid. Makanya jaga makan. Sleeping, istirahat yang cukup, itu yang paling, itulah cara pencegahan yang paling aman. Intinya kalau kita tarik kesimpulan semuanya ini dari 6 ini, nggak boleh stres. Itu yang saya jelaskan. Oke. Nah, ini salah satu ronsen dari pasien saya. Ini ronsen normal. Jadi ini jantung, ini tulang-tulang dada. Nah, ini bukan pneumonia, ini adalah salah satu serat-serat pembuluh darah. Ya. Nah, ini bersih dia. Oke. Ini pasien COVID. Ini terjadi penumpukan cairan lendir di paru-paru, sehingga oksigen tidak bisa masuk sempurna. Terjadi gagal ambilan oksigen. Ini pasien terjadi saturasi yang turun atau desaturasi. Jangan sampai terjadi seperti ini. Karena kayak dicekek napas tuh. Dikasih NRM 15 liter itu nggak kuat ya. Itu kurang. Jadi jaga. Ini pasien memang orangnya gampang cemas, panik, rata-rata seperti itu. Yang terjadi seperti ini. Ya, jadi lendir ini yang menyebabkan dia terjadi perburukan. Oke. Itu ya, Pak. Penjelasan saya tadi mungkin cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, pertama, COVID itu nggak akan hilang di muka bumi. COVID itu akan selalu ada, akan menjadi suatu diagnosa baru. Jadi orang yang habis vaksin kebal terhadap COVID itu nggak ada. Tapi orang dengan habis vaksin dia kena COVID gejala ringan ada. Fungsi vaksin adalah untuk mediator imun kita agar kenal sama virus. Itu dia. Sehingga kalau dia masuk, imun kita kenal nih virus, dia masuk, dia makan nih virus. Jadi gejalanya sama kayak flu. Kita divaksin influenza, jadi kena influenza, pilek aja. Mudah-mudahan dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya ilmu, berkembangnya vaksin, pengobatan, ya saya berharap kita nggak kayak dulu, nggak kayak sekarang, kemana-mana pakai masker. Gitu. Terus jangan lupa mendekatkan diri pertama terhadap Tuhan. Beribadah untuk menghindari stres psikis yang berlebihan. Kerja secukupnya untuk menghindari stres fisik yang berlebihan. Makan secukupnya. Jadi semuanya harus secukupnya. Itu ya Pak. Margeti dari saya,
Mungkin cukup jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sama. Lanjut Om Pak. Acos. Ada pertanyaan apa nih Om Acos? Siap. Baik, terima kasih banyak Dokter Doni. Kita lanjut sama sesi tanya jawab ya Dok. Ini di ruang chat sudah ada beberapa yang menanyakan dari rekan-rekan kita. Dokter, apakah ada efek berkelanjutan bagi orang yang pernah kena COVID yang sudah sembuh? Itu satu. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan dulu ya Dok. Bila terjadi peradangan yang cukup tinggi, proses inflamasi yang cukup besar, terjadi proses penumpukan cairan yang cukup banyak, ya, kita terus stres, kita terus panik, kita terus takut, terjadi fibrosis di paru-paru ini, sehingga terjadi kerusakan atau jaringan parut di paru-paru. Itu yang menyebabkan efek long COVID. Sehingga apa? Oksigen yang dihirup kita harapkan normalnya 100% masuk, ini hanya 90% atau 85% yang diambil. Itu ya. Jadi efeknya jangka panjang adalah orang gampang sesek, nggak kuat. Terus yang kedua adalah 1-2 bulan pertama itu badan akan gampang greges, gampang keringat dingin. Kalau misalnya makrofag atau sel pertahanan tubuh kita itu dibajak juga sama dia. Jadi gampang. Yang ketiga ada sisanya adalah batuk kering, gatel. Dikasih obat sebagus apapun ya ini efeknya seperti itu nggak akan hilang. Saya pernah temu temen di batuk, saya sampai kasih kodein patennya Kodipron, yang obatnya memang tidak dijual bebas Kodipron. Itu nggak ngefek. Saya bilang, udah lu enjoy ya deh. Sekarang minum air putih, makan yang bergizi, happy. Hilang Pak, itu obatnya. Ini obat itu manusia sekarang obat. Orang zaman dulu mana ada obat-obat, sekarang obat terbatas. Ya. Gitu kita ambil orang Papua. Gimana sih kehidupan dia? Ya. Dikit-dikit antibiotik, penggunaan antibiotik jangka panjang, jangka besar itu yang menyebabkan resistensi terhadap kuman. Sehingga manusia sekarang ini manusia rentan. Dan COVID ini sebenarnya awalnya itu ini ada pada binatang, kelelawar. Cuman kita mungkin makan yang semuanya kita lahap, kita makan, terjadi mutasi virus, dikena. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah gimana sih efek jangka panjang? Ini kalau bisa kerusakannya di salah satu organnya cukup besar ya, efeknya seperti itu. Umumnya pernafasan. Sama ini ya mungkin 1-2 bulan pertama ya masih kalau yang ringan ya masih greges kayak gitu. Cepat lelah ya Dok ya. Betul sekali Pak. Kayak gitu. Cepat lelah, sering pusing. Ya, Makanya Acos kalau lagi nyerang kagak balik-balik. Bukan berarti COVID. Ada lagi ya? Yang berikutnya. Terima kasih Dok. Om Acos. Boyka, sudah dijawab sama Dokter Doni. Pertanyaan berikut dari Hikso, Dok. Saya sekeluarga positif, tapi yang bergejala saya dan istri saja. 3 anak saya OTG. Kalau sudah kena, apa fungsi vaksin ya Dok? Apa masih perlu? Oke, jadi gini Pak. Istilahnya gini. Orang setelah kena, istilahnya sudah ada kekebalan alami. Gitu, ya. Oke. Tapi istilahnya ada jangka waktu di situ. Makanya istilahnya orang divaksin COVID itu 6 bulan sampai 2 tahun nanti dievaluasi vaksinnya. Apakah harus divaksin lagi. Jadi kekebalan tubuh kita ini ya hanya bersifat mungkin sementara, mungkin pada saat di awal kita 100% kebal misalnya nih. Nanti lambat laun akan berkurang kekebalan tubuh kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kena dari varian mana? Varian alfa, beta, gamma atau delta. Intinya sih sekarang bukan, saya bilang tadi, intinya bukan vaksin, bukan kekebalan, tapi bagaimana kita mengobati penyakit ini. Yang kena vaksin pun nggak menampik kemungkinan dia kena COVID. Nah kalau dia kena divaksin, ini banyak loh yang saya temui di rumah sakit. Dia habis divaksin, dia kena COVID, dia stres, dirawat, penjalannya berat juga.
Jadi istilahnya tergantung kita juga, Pak. Jadi istilahnya vaksin kena. Ya memang sih kalau misalnya vaksin alami itu lebih bagus ya. Apakah dia kuman hidup kan? Tapi jangka panjangnya yang kita lihat itu yang harus dipakai. Gitu. Jadi istilahnya yang sudah kena ya sebaiknya divaksin juga agar lebih kuat gitu dia. Gitu Pak Akos. Tapi kalau sekarang kan Dok, banyak nih Dok yang suka bertanya, kalau sudah kena COVID, divaksinnya itu dengan jarak mungkin 3 bulan lebih supaya lebih efektif ya Dok. Tapi Nah, banyak juga yang beredar di grup-grup yang memberitakan bahwa kalau sekarang nggak perlu katanya. Kalau ya sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh bisa langsung. Nah itu gimana Dok? itu kan tadi kan saya bilang di awal Pak. Dulu ya kan. Istilahnya kan vaksin kan memang jarang. Jadi kan istilahnya yang diutamakan bukan penyitas. Yang diutamakan istilahnya lansia, nakes, atau orang yang frontline. Jadi orang yang sudah kena, dia istilahnya bukan nggak perlu, tapi istilahnya bisa menunggu vaksin selama 3 bulan. Tuh. Nah, orang pasca kena, istilahnya baiknya nih saya sih baiknya memang istilahnya jangan langsung vaksin, ada jeda dulu berapa lama. Karena ini recovery loh. Ya, jadi ada sebulan 2 bulan untuk kita jeda dulu. Walaupun kita sembuh, takutnya nanti istilahnya ya masih ada sisa-sisa penyakit atau yang masih ada di tubuh kita. Misalnya pada saat kita sembuh tiba-tiba divaksin, kan banyak sekarang habis vaksin kena, ya kan? Nah, dengan kondisi kita masa recovery kita kena lagi, itu akan memburuk kondisi. Jadi umumnya kita perbaiki dulu imun kita selama berapa bulan baru divaksin. Oke. Gitu. Itu Pak Kos. Ya, baik. Terima kasih Dok. Terus ada lagi Dok. Ini mungkin pertanyaan dari Adi Nugraha. Nugi tadi sudah dijawab ya. Apakah rasa cepat lelah, mudah sesak pada Betul, orang betul. yang pernah kena itu sifatnya permanen atau bisa pulih? Bisa Pak. Itu tadi. Tergantung kita. Kalau kita mentalnya kuat, kita niatnya kuat, ya olahraga cepat pulih. Ya. Itu yang penting dari niat. Gua Tapi udah kalau kena poin masih 45 gitu, tenang aja Gi. Ya, ada lagi. Mungkin Dok bisa dijelaskan sedikit nih bagi teman-teman semua nih kan udah kangen nih Dok, udah sebulan lebih nggak basketan nih. Barangkali ada, apakah dokter bilang oh sebaiknya jangan dulu atau silahkan tapi dengan prokes atau apa gimana Dok? iya. Soalnya Okta udah tawa-tawa Doknya paling gatel tuh. Pakai helm. Pakai helm. Aduh. Ya gimana ya jatuhnya ya. Ya saya sih jatuhnya cari aman aja Pak. Kan gini loh, basket itu kan kelompok. Ya. Boleh nanya nggak, Dok? Ya boleh. Dok, kalau saya malah bingung, Dok. Saya itu kalau di rumah aja malah sakit. Saya pernah tuh sebulan full, maksudnya yang baru-baru pertama lockdown itu saya di rumah tuh sekeluarga kayaknya mungkin ya saya ini udah kena duluan gitu. Itu pulang dari yang Evergreen itu gejala-gejalanya sama. Cuma sih pas dites sih negatif sih. Dulu kan masih tesnya itu masih tes biasa ya, belum selengkap kayak sekarang Antigen ya. ya. Atau apa rapid ya, rapid body ya. Karena ini saya pengalaman pribadi ya, sampai sekarang ini saya lakukan gitu loh. Karena pulang dari sana itu sayanya mungkin karena terlalu parno gitu ya, terlalu ketakutan jadi susah tidur tuh. 2 hari 3 hari saya nggak tidur waktu itu, dan itu sekeluarga. Dan habis saya, istri, habis isi ke anak. Nah, tapi setelah itu saya janji dalam hati, ini setelah sembuh, saya nating tulus aja nih. Jadi saya nggak mikirin corona, jadi kayak hidup normal gitu loh. Happy ya. Alhamdulillah sampai sekarang Dok, gitu. Makanya saya rutin basket nih. Minggu minimal. Itu Bikin intinya ngiri yang lain. Ada nularin ntar. Bukannya nakal atau apa ya, karena memang mungkin karena ya masing-masing orang mungkin beda ya. Kalau saya harus ya itu
harus ada olahraga. Saya nge-gym juga nih sekarang, udah dari kemarin sih. Jadi basket, minggu 2 kali emang nge-gym. Itu malah obat yang mujarab buat saya, Dok. Nah, ini Mas Otak, ini saya jelasin ya. Jadi tipikal Mas Okta ini adalah orang yang mobilisasinya tinggi. Tiba-tiba ngedrop di rumah, Betul. stres. Iya. Saya bilang kan tadi pasti awal, stres. Sehingga apa? Jadi fungsi-fungsi tubuh mental yang kita jadi, kalau kita kerja itu kan kita banyak pikiran yang kita alihkan. Kalau di rumah kan waktu rasanya lama banget ya, istilahnya itu ya ini mau diapain, mau ngapain ya, apalagi kan awal-awal kan WFA kan lebih banyak bisa, atau bisa juga di WFA lebih banyak kerjaan di rumah daripada di kantor. Jadi istilahnya kita kebetulan di dunia entertainment, Dok. Jadi waktunya itu nggak terlalu kayak orang kantoran gitu loh. Jadi mungkin minggu itu 2-3 kali saya ada kegiatan gitu. Itu. ya itu Pak. Jadi karena kita nggak ada kegiatan, jadi itu nggak ada gerakan tubuh yang buat kita capek. Jadi itu kita nggak bisa tidurnya juga terganggu. Ya. Ya kan? Jadi apa? Fisik oke, tapi psikisnya yang berat ya gitu. Ya itu yang gampang sakit jatuhnya. Banyak yang bukan Mas Okta doang, banyak yang seperti itu. Saya kok di rumah malah rentan ya dibandingkan yang di saya kerja kayak gitu kan. Betul. Ada yang begitu. Jadi kemarin, istilahnya kira-kira 2 minggu lalu juga pas PPKM itu pas berhenti basket langsung tuh saya balik lagi, makanya udahlah ini mah basket lagi aja ini mah. Udah akhirnya sampai sekarang alhamdulillah seger sih. Ya, skornya seperti itu sama. Skornya juga saya bingung. Biasanya dia ini kan ya biasa kita orang mungkin karena gennya aktif kali. Makanya saya kadang ini juga penasaran juga gitu sama yang gen-gen aktif kan. Nah, bagaimana mereka ya untuk mensiasatinya gitu kan? Gitu. Makanya saya ini 2 tahun ini ke waktu itu dari ke belakang itu basket terus saya dah. Orang mau ngomong apa pokoknya saya basket. Pokoknya karena itu yang bikin sehat gitu loh. Itu ya karena hobi ya, mungkin satu karena hobi, terus pikiran kita fresh gitu. Tapi memang saya wajibin teman-teman buat mandi. Mungkin satu hari itu bisa 4-5 kali. Karena menurut saya kalau cuci tangan doang kayaknya kurang ini gitu. Benar. Semuanya. Benar. Itu sih yang udah saya lakukan ya sampai saat ini gitu. Alhamdulillah sih kalau kan 2 minggu sekali kan. Kalau di PH itu, kantor PH itu mereka nyiapin gitu loh, 2 minggu sekali itu pasti wajib swab kan, karena di lingkungannya juga semua pemain, kru yang nganterin semua juga wajib itu gitu. Nah sampai kemarin dari kemarin sih saya tes, ya alhamdulillah sih negatif terus sih, gitu. Berarti gini, antibodinya bagus. Gitu. Jadi kita gini loh. Vitamin ya. Terus sekarang gini loh. COVID itu istilahnya kalau COVID itu sama harfiah virus atau kuman secara umum. Dia menyerang orang lemah. Kadang istilahnya kita lihat dong di luar sana kayak ya mohon maaf nih kayak orang-orang di pinggir jalan kayak gelandangan. Saya sering lewat perempatan lampu merah. Ini orang kok ada terus tiap hari nggak sakit ya, kayak gitu. Betul. Ya kan? Fisiknya lebih kuat ya. Setiap hari, setiap pagi, setiap pulang dari rumah sakit, ini orang ada terus nih. Ini gimana? Iya. Iya kan? Cara mungkin ya pertama dia tadi saya bilang nih yang ini nih. Fasting. Makanya gimana dia? Orang susah makan sedikit. Nggak sama kayak kita. Bisa makan steak, hamburger, makan rendang. Iya. Makan Holland Bakery. Ya, terus moving. Ya, Mas Okta movingnya bagus. Dibandingkan orang yang mager. Ya, dengan moving kita bisa relaxing. Mungkin stresnya, manajemen stresnya juga bagus. Jadi orangnya nggak tipikal orang yang ada masalah dipikirin berhari-hari kayak gitu. Feeding, makannya udah dijaga. Tidur cukup, udah. Iya. Betul. Jadi istilahnya, ya walaupun pada saat suatu waktu nih si COVID nempel, dia lihat nih, ya nggak gemuk nih orang nih, percuma juga gue masuk. Apa yang gue makan kayak gitu?
Ya udah keluar lagi cari yang lain kayak gitu. Jadi yang paling rentan itu sekarang bukan orang-orang yang yang kurus, yang kadar profil lipidnya tinggi. Iya. Makanya kalau yang punya lemak banyak, coba turunkan dengan ya dia tahulah cara menurunkannya seperti itu. Saya mau nyampe informasi juga nih. Ya, saya kan Cara ada menurunkannya tanya ke pingkang. Jadi saya juga mau menyampaikan juga nih ke teman-teman kan. Ini informasi sih dari teman-teman juga, maksudnya di grup teman-teman saya kan. Nah itu kebanyakan malah mereka ini yang kena ini malah yang sering membahas tentang COVID. Ini real terjadi nih. Ini bukannya saya ini ya, maksudnya saya udah pernah ngomong sama teman-teman, saya bilang kalau bisa jangan dibahas lah, boleh kita buat informasi boleh, tapi jangan ngebahas itu gitu loh. Ternyata benar. Sekarang yang kena itu malah yang sering ngebahas itu gitu loh. Padahal saya udah pernah ngomong sih, maksudnya kan biar pemikiran kita nih positif selalu nih ya kan, jangan mikirin ke arah sana. Justru kalau menurut saya bahaya itu yang seperti itu gitu loh. Ini terjadi nih, benar-benar terjadi, yang kena itu hampir 70-80% itu teman saya yang udah saya bilangin kan. Jadi gini, jadi kalau kita tarik, ini orang serba takut ngebahas COVID mulu. Jadi terbatas, mau ngapa-ngapain takut, mau kesini takut. Jadi dia hanya pulang kerja, pulang rumah. Jadi stresnya tinggi. Justru orang yang ngebahas seperti itu justru stresnya tinggi. Betul. Akibat Mindset-nya tentang COVID semua ya dok mindset ya. COVID mulu. Sedangkan kita juga, emang kita nggak butuh hiburan. Ya gitu kan. Emang kita nggak butuh liburan. Ya kan. Asal jaga prokes. Ya. Dalam kondisi fit. Kita berhak dong refreshing. Ya kan. Ya kan. Anak-anak juga butuh hiburan. Istri juga butuh hiburan. Jadi jangan kita hanya kerja nguas COVID. Makanya terganggu. Dikit-dikit nggak mau, dikit-dikit ini, ya kan, ke mall aja begini. Jadi semuanya COVID aja. Sedangkan penyakit yang lain juga banyak selain COVID. Betul. Ini COVID kalau ditanganin bagus, tidak mematikan. Ini pengalaman saya gini dok. Saya tuh suka ngingetin teman-teman jangan ngebahas takutnya, tapi persiapan dan antisipasinya. Kadang-kadang yang banyak lewat itu dia ngebahas COVID, tapi dia nggak antisipasi. Kalau lo kena COVID lo ngapain gitu? Ada yang ya udah gue isoman aja. Isoman sekarang nggak pakai dokter, itu bahaya gitu kan. Jangan dia pikir isoman aja deh, dia nggak minum obat. Tanya, lu minum obat nggak? Udah gue minum apa? Minum vitamin C. Itu bukan obat, itu vitamin. Lu ngubungin dokter deh gitu. Karena, banyak ini Pak, saya bilang. Maaf, banyak yang ngebahas COVID. Itu di swab takut. Iya. Takut kena COVID. Ya sedangkan ya gua tahu COVID, masa gua kena. Jadi dia bilang paling demam-demam biasa, 1, 2, 3 hari nggak sembuh. Datang ke klinik. Dokternya nggak ngerti juga, dia bilang tipes. Minum obat dulu Pak, istirahat. 3-4-5 hari nggak sembuh-sembuh, kok napas berat. Datang ke rumah sakit udah sesek. Ini kejadian loh, banyak yang datang. Udah berapa hari? Lambat ya dok? Iya, udah berapa hari Pak? Seminggu, udah 10 hari. Kemana aja selama ini Pak? Ke klinik, 2 kali klinik dibilang tipes. Astaga, pusing saya udah. Pengalaman saya waktu kena di September 2020 itu di awalnya tipes dok. Dibilang tipes. Jadi saya merasa tipes nggak begini. Kan dites darah. Terus akhirnya saya tes COVID. Langsung yang 1 hari. Waktu itu masih mahal banget lagi tuh tes. Akhirnya saya bilang sehari deh. Cuman saya udah sehat. Nah, karena kebanyakan teman-teman saya yang kena COVID itu didiagnosa pada saat itu semuanya tipes gitu. Nah, ternyata hasilnya positif. Padahal udah sehat selama 10 hari sebelumnya di rumah. Itu demam saya memang. Tapi benar-benar isolasi ya. Keluarga saya semuanya di kamar masing-masing. Mereka kena ternyata. Mereka kena, tapi mereka cuma 3 hari sembuh gitu. Dan saya yang minta dirawat. Saya minta dirawat supaya apa? Supaya nggak buat stres orang di rumah. Padahal saya udah sehat gitu. Dan juga nggak bikin stres tetangga-tetangga saya nanti kan gitu. Udah deh gue dirawat aja. Dan ternyata dok, begitu di ronsen toraksnya, itu 30% COVID di tubuh saya. Tapi tidak
bergejala, tidak batuk, tidak pilek, tidak sesak. Dokternya yang bingung, Pak, Bapak nggak sesak, saya demam, bukan OTG, demam. Tapi waktu masuk rumah sakit udah nggak demam, dokternya tanya, tes tensi bagus, saturasi selalu bagus, batuk enggak. Cuman ya penciuman hilang, nafsu makan agak hilang, tapi itu pas 2 hari di rumah sakit udah balik lagi nafsu makannya. Dan saya nggak bilang sama dokter, dok, saya nggak sakit pusing, nggak usah dikasih obat pusing. Saya nggak ada diare, nggak usah dikasih obat diare. Jadi nggak asal dikasih obat minum, dok, gitu, dok. Ini kan kadang-kadang orang dikasih obat minum aja gitu, karena dokter kan di rumah sakit ada pusing, kasih obat pusing. Ada diare, kasih obat diare gitu ya. Cuman saya diskusi sama dokter, ya, dok, kalau saya nggak pusing dikasih obat pusing perlu minum nggak? Kata dokternya nggak perlu. Ya udah, saya nggak usah dikasih, dok, gitu kan. Dan memang teman-teman 7 hari itu negatif, dok, langsung hasilnya PCR-nya. Sementara ada juga anak basket yang lain yang telepon saya, dia udah 40 hari tes PCR-nya masih positif lagi sampai berapa kali, sampai 4 kali gitu ya tes. Dan jadi memang benar kata si Okta bahwa imunitas tubuh kita yang perlu dikuatin. Misalnya kayak anak-anak olahraga ini memang banyak yang kena, tapi cepat, seminggu udah sembuh gitu ya. Ada si Ijul tuh, anak Bulls tuh, itu dia sampai masuk ICU. Tapi karena nih anak mungkin pernah olahraga, dia sehat gitu loh, alhamdulillah, udah di ICU, sesaknya, napasnya berat, tapi begitu dia di rumah sakit sekitar 2 mingguan, pulang sehat lagi gitu ya. Jadi memang kembali lagi ke mental sih, itu sih pengalaman saya, dok. Ya. Betul Pak. Jadi istilahnya tuh jangan kita bilang COVID sakit lama, yang sembuh lama. Kita pikir COVID, ya happy aja lah, udah. Jadi nggak ada istilah long COVID ya, dok ya? Ya untuk anak olahraga sih nggak ada. Nggak ada, oke. Ya udah, besok main basket lagi. Baik, ada pertanyaan lagi nih, dok. Salah satunya tadi mungkin ada apa kepanjangan dari yang Getty bilang tentang isoman. Sekarang kan lagi heboh nih disuruh minum D3 plus terus K2, apakah itu perlu? Terus ada lagi beberapa teman pasca COVID trombositnya rendah, dok. Dan yang ada mereka kena lever. Itu kira-kira gimana, dok? Ya, gini, protokol COVID itu ya memang ada beberapa obat yang diberikan. Inti yang pertama kalau bergejala ya, Avigan atau Favipiravir itu adalah antiviral. Gejala berat Remdesivir atau Actemra, Gamaras, Dirahiu Pak. Nah, vitamin yang diberikan adalah multivitamin, terutama vitamin D. Karena pada kasus COVID terjadi penurunan fungsi vitamin D, makanya bawahnya lemes, lunglai. Makanya dosis vitamin D 5.000 Pak IU, bukan yang 1.000 lagi. Bisa diberikan 2 kali sehari. Fungsinya untuk menggantikan hormon kalsitonin namanya. Peran hormon itu agar kita tuh nggak jatuh ke fase yang lemah. Makanya diberikan vitamin D, kadang diberikan vitamin C. Vitamin C itu berfungsi untuk mempercepat recovery sel. Tapi bukan digunakan jangka panjang vitamin ini. Ya, kalau digunakan jangka panjang, ya obat-obatan diminum terus seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ya pantesan aja mengalami gangguan fungsi hati. Ya. Karena fungsi hati itu adalah menetralkan bahan kimia dan ginjal. Nah, kalau fungsi hati terganggu, ya sehingga apa? SGOT, hormon enzim hati meningkat, SGOT, SGPT. Kalau udah rusak hatinya, fungsi trombosit akan menurun. Tapi yang namanya pasca COVID, trombosit yang namanya virus pasti trombosit turun. Tapi pasca COVID dia naik lagi. Kalau trombositnya turun terus manteng di bawah normal, jadi kita cek itu fungsi hati masih berfungsi bagus atau enggak. Karena trombosit itu trombosit itu diproduksi salah satu di hati selain sum tulang, diproduksi di hati. Kalau misalnya fungsi hatinya menurun,
trombosit juga akan terganggu. Ada kasus-kasus pasien sirosis hepatis atau gangguan fungsi hati udah tahap kronik, trombositnya turun banget di bawah 100. Tuh. Nah, kenapa kok trombositnya turun terus? Dilihat apa masalahnya. Apa memang dia ada infeksi yang baru, atau kadang gini loh, pasien COVID itu nggak semuanya trombosit turun. Nggak semuanya. Kadang normal juga ada, lab normal, tapi dia COVID ada. Jadi kalau trombositnya nggak naik-naik, tanda tanya, ada apa? Ada gangguan fungsi hati kah? Ada gangguan fungsi darah kah? Itu Pak Akos. Ya, Dok. Terima kasih. Ini ada lagi termasuk ini bagus nih, Dok. Dan ini kayaknya sama yang saya mau tanyakan juga. Dok, apakah orang yang sudah kena lalu isolasi mandiri selama 2 minggu, secara tes antigennya negatif, tapi PCR-nya masih positif? Terus apakah harus isolasi lagi atau secara kondisi sudah baik-baik saja? Satu, itu kebetulan terjadi pada anak saya, Dok. Iya, Yang Pak. kedua, habis itu apakah rumah perlu disemprot? Gimana, Dok? Ini saya jelasin dulu ya. Ngomong yang pertanyaan. Antigen itu hanya bermakna pada fase akut, tadi saya bilang. Fase akut itu 1-4 hari. Kalau udah lewat dari 4 hari, pasti negatif antigennya. Tapi gejala masih demam. Lanjut apa? PCR. Kayak gitu. Kecuali dia di pedalaman di daerah Sulawesi yang nggak ada PCR test. Baru di penggunaan rapid. Tergantung dari kebijakan Dinkes setempat. Kayak gitu. Nah, kalau kita sudah lewat dari fase minggu pertama, kondisinya membaik, ya kan? Saya bilang 10 hari ke depan dia akan menurun nih. Proses imun kita akan melawan balik kumannya, jadi kita membaik. Ya, jadi dia akan menurun jumlah kuman dalam tubuh kita. Bukan berarti nanti di sini antigen positif, yang enggak pasti negatif antigennya udah lewat 5 hari. PCR positif itu ya biasanya penularannya kecil. Ini banyak loh, Pak, bukan Bapak doang, bukan anak Bapak doang. Ini teman-teman saya juga banyak begini. Teman SMA juga sama, sampai berkali-kali. Apa dia, gimana ya Don ya, ini coba deh, lu olahraga sekarang gini, saya bilang sama dia. Istilahnya cara cepet buat bikin negatif tergantung lu masih stres. Iya, apa kantor ngasih kerja kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidur kurang. Betul. Jadi mempercepat imun kita bagus ya kita harus tahu ini tadi saya bilang. Ini 6 ini cepet. Tapi kalau misalnya dalam 2 minggu kita masih mikirin yang macam-macam, nggak benar-benar ya istilahnya masih ada kita stresnya tinggi, mikirin tiba-tiba ya ada musibah atau apa, ya itu masih gejalanya sudah berkurang, PCR positif masih ada. Jadi nggak ada orang yang 3 hari negatif, ada Pak. Ya betul. Ada. Jadi istilahnya mungkin ya basically dia mungkin ya kayak atlet ya. Pemain bola itu nggak ada yang sampai dulu karena Ronaldo menang nggak ada yang jadi dirawat karena nutrisinya bagus. Dia punya nutrisi, dia punya dokter pribadi yang ngatur dia punya jadwal dia benar istirahat. Jadi cepat dia negatifnya. Cuman masalahnya kebijakan kantor ini yang agak mungkin sekarang kan dari Dinkes sudah ada info terbaru kalau misalnya PCR itu yang kedua itu hanya untuk orang gejala berat. Gejala, ya betul. Nah kalau gejala ringan ya nggak usah PCR kedua. Kita bilang loh, oh dia udah nggak bergejala tapi positif. Lah, lu yang ngomong lu OTG apa enggak? Ya kan? Dia keluar-keluar, wah ini dia masih positif. Lu yang ngomong lu OTG apa enggak? Sekarang kita nggak tahu lu kenapa enggak. Selama ini lu mungkin nggak tahu kan? Orang selama ini pilek-pilek ringan dicuek-cuek aja. Takut terhilang. Ya. Kadang ngerges-ngerges, cuek-cueknya ada. Tapi istilahnya
lebih baik ketahuan. Jadi istilahnya dia benar isolasi, membaik, itu kadang-kadang tuh naik Pak. Pada udah 2-3 minggu tuh apa 1-2 minggu CT naik, menandakan viralnya turun gitu. Kecuali orang dengan daya tahan rentan, saya bilang. Sementara kalau kita ketemu orang-orang seperti itu ya pakai masker dulu. Tuh. Kejadian pada anak Pak Akos ini banyak Pak yang konsultasi sama saya nih. Contoh kemarin ada anak yang mau ujian di pesantren, tiba-tiba dia kena masih positif, gimana ya Dok ya gitu. Istilahnya kebijakannya gimana Bu di sekolahnya, saya bilang kayak gitu. Kalau kebijakannya kayak gini ya susah. Itu sih Pak. Nah, ya, kenapa tadi saya bilang tadi suami istri yang bergejala, anak-anaknya nggak bergejala. Saya bilang tadi di awal kan, namanya anak-anak stresnya nggak kayak gitu Pak. Yeah. Saya bilang kan tadi aldosteron nginjek gas, terjadi fungsi peradangan yang berlebihan. Sedangkan ACE2 yang fungsinya buat neken gas ngerem itu nggak ada. Jadi itu kenapa kita yang bergejala, orang tua tuh, orang dewasa bergejala berat, ya karena manajemen stresnya tinggi. Sedangkan anak-anak tuh ya aja happy aja. Ya. Gitu Pak. Lebih gembira, lebih happy ya. Baik, terima kasih Dok penjelasannya. Masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Untuk disemprot tuh perlu nggak Dok? Ya kalau isinya kita aja yang mungkin ya udah ngapain ya. Gini loh Pak, kuman COVID itu di baju ya atau di ini sekitar 2-4 jam hidupnya, kecuali di besi. Ya itu. Kalau di besi mungkin bisa lebih dari itu. Di makanan makan dibilang nggak lama hidupnya, makanya ya gitu. Makanya tinggal di searching aja di Google. Lama hidup COVID di lingkungan. Itu patokan kita. Kalau misalnya yang isinya kita orangnya mungkin ya terpapar semua, ya ngapain disemprot-semprot ya. Iya, iya. Kayak gitu. Kecuali ada orang yang anti, ya saya bilang tuh, yang takut COVID ya terserah dia. Gitu. Iya. Mental, tergantung mental ya. Betul. Oke. Iya, terima kasih Dok. Ini terakhir pertanyaan dari Pingkang. Vaksin pneumonia apakah perlu? Apa nih? Bro Pingkang, vaksin itu vaksin mungkin bisa. Vaksin paru. Pneumonia. Iya, tahu. Ada. Jadi gini Pak. Kalau saya sih utamanya sekarang vaksin COVID dulu. Kita kebalkan tubuh kita dengan COVID. Ya, nanti kalau misalnya udah bagus udah bagus imun kita dengan COVID, baru vaksin pneumonia. Sebenarnya nggak wajib pneumonia. Kayak gitu. Kalau influenza Dok, vaksin influenza? Influenza nggak wajib juga. Memang pas di awal tahun 2020 awal Januari saya nakes di vaksin influenza. Cuman teman-teman saya kena juga. Ya karena kan dasarnya saya emang suka setahun sekali pasti vaksin influenza. Kalau dulu nggak pandemi juga kan sering traveling biar ya mungkin secara psikologis juga kali ya. Iya, kalau misalnya memang ini kan saya nggak wajib, tapi kalau memang ya divaksin ya nggak apa-apa. Ini bukan satu kewajiban yang sekarang yang kita wajibkan adalah yang COVID dulu. Kayak gitu. COVID sekarang ya. Tapi secara hidup, vaksin teman bagus. Secara fungsi influenza sama pneumonia itu bisa mencegah COVID-nya sendiri atau enggak? Bukan mencegah COVID-nya, mencegah perburukan di parunya, Pak. Oh, oke. Kalau COVID-nya nggak bisa dicegah, tapi dengan adanya vaksin pneumonia, resiko terjadi perburukan di paru dengan pneumonia atau radang paru lebih kecil. Sama kayak influenza. Jadi vaksin influenza terjadinya flu berat pada kasus murni influenza, flu berat pada kasus COVID lebih berkurang.
Yang dibutuhin teh manisnya Bang Pingkan ini, bro. Dibilang tadi. Tapi mulai besok. Beliau selain punya travel, beliau juga punya ini merangkap sebagai bartender juga nih. Vaksin tender aja. Oke. Terima kasih, Dok. Mungkin masih ada pertanyaan enggak? Silakan yang mau nanya. Yang mau nanya diberikan kesempatan. Dapat kaos PMP. Enggak, motor naik get. Naik motor. Udah lama nggak makan gudeg. Mengingat sudah ini, mungkin dari teman-teman CrossFit ada yang mau bertanya, Dok? Silakan, Dok. Yang lain, Ruri atau Falconi mungkin. Intinya gini, teman-teman. Kalau saya gini, kalau nanti COVID sudah berkurang, ya vaksin, refreshing aja. Basket aja. Basket, sama itu kafe jajan tuh. Situ aja dia. Urban jajan. Urban jajan. Butuh vitamin B ini, vitamin basket tuh. Main basket. Nanti kita lanjut di grup untuk membicarakan basket. Tapi gini, kalau saya sekarang kan, kalau saya sendiri ngelihat jumlah kunjungan kayak dulu kan wah parah. Sekarang sih udah menurun, Pak. Jujur. Kan jauh banget. Nah, tergantung kita nggak tahu kan. Kita gimana? Kalau kondisi lagi nggak enak badan, jangan maksain. Oke. Itu yang pertama. Saya juga kemarin olahraga. Minggu lalu saya crossfit, tapi saya kondisi fit. Olahraga apa, Dok? Ya, ini crossfit sama teman-teman tadi sendiri. Ya, jadi dengan kondisi fit, jangan nggak enak. Kita tahu kan, yang tahu badan kita sendiri. Jangan kondisi kita lagi rasa yang nggak enak, kita paksa kasih teman-teman nantinya. Betul. Itu ya, karena basket itu kan bola yang dilempar dari orang ke orang. Ya, Dok. Ya itu kondisi fit kayak gitu. Gitu, Pak. Baik, Dok. Satu lagi, Dok. Mungkin untuk teman-teman semua juga nih, Dok. Ini seandainya, Dok, misalnya salah satu anggota keluarga kita ada yang terpapar COVID, langkah awal yang harus kita lakukan apa, Dok? Ya, pertama gini, Pak. Terpapar COVID itu kita nggak tahu. Yeah. Yang saya tekankan di sini, kalau demam, ya rasanya udah demam. Kalau misalnya nunggu anosmia itu bisa nunggu 4-5 hari. Kadang-kadang ada orang yang 5 hari demam baru kelihatan. Jadi kalau udah demam, 2-3 hari, saran saya cek darah dan antigen. Itu saya bilang di awal. Antigen itu nggak mahal kok sekarang. Yeah. Paling 150.000 lah paling mahal. Itu yang dilakukan pertama kali. Itu lebih baik. Dan istilahnya kalau nanti pahitnya positif, yang dilakukan adalah udah happy, istirahat, vitamin. Tadi saya bilang kan, bed rest total, vitamin, ya, sama ya kalau misalnya dibutuhkan antivirus. Karena ngaruh banget antivirus itu. Tante saya kan kemarin sakit tuh udah berapa hari, dia awalnya nggak mau. Saya swab positif, saya kasih Avigan. Besoknya langsung makan. Emang ada pengaruhnya. Dia neken kuman, neken virus dalam tubuh kita. Sama satu, kalau dia orang cemasan dan gejalanya ringan atau sedang, jangan sekali-sekali nyoba rawat inap. Bisa trauma nanti. Ya, Dok. Gitu. Dok, mau nanya, Dok. Takut lupa nih, mumpung masih ingat. Itu ada temen yang vaksin sampai 3 kali, itu bagus nggak tuh, Dok? Vaksin apa, Pak? Mas? Dia kemarin Sinovac ya. Oh iya. Ada. 3 kali. Ada booster ya. Maksudnya
ke ininya malah kebanyakan atau bagaimana dok? Jadi gini, vaksin wajib itu 2, Sinovac 1, Sinovac 2. Kayak saya nanti booster juga nanti pertengahan Agustus atau September akhir awal saya booster Moderna dari Amerika. Itu lebih baik. Oh gitu ya. Jaraknya berapa? Kalau booster tuh nggak pakai jarak, kecuali dia nggak sakit. Kecuali dia sakit ya. Kalau dia nggak sakit, dia nggak pakai jarak. Misalnya nih, kayak misalnya teman saya nih, dia vaksin akhir bulan kemarin, tiba-tiba ada booster 3 minggu lagi, nggak masalah. Ini kondisi fit. Banyak kok yang kayak gitu banyak. Kayak orang-orang mampu, ya orang istri sultan semua itu, mereka ke Amerika, mereka nggak jalan-jalan di Amerika, mereka di karantina di Amerika, divaksin Pfizer atau Moderna, udah mereka balik lagi, cuma ngincer vaksinnya doang. Karena Pfizer itu dia 97%. Kalau Sinovac itu sekitar 67 sampai 75%. Kalau dia AstraZeneca itu 75%. Yang tinggi itu Pfizer, Moderna 90 lebih sama Johnson & Johnson. Iya. Jangan yang melek tequila, Pingkang. Paling kenceng bos. Salah. Tapi untuk booster memang dianjurkan atau gimana dok? Saya kebetulan juga Sinovac udah 2 kali nih dok. Apakah memang dianjurkan untuk booster yang ketiga ataukah? Saya nggak tahu ya Pak. Kebijakan pemerintah kita gimana ya? Tapi sekarang yang diutamakan dulu yang frontline dulu kayak gitu. Ya. Tapi nggak tahu nanti 3 bulan lagi apa, kan dulu kan Sinovac kan frontline dulu nih. Ya. Apa nanti akan ada kebijakan baru ya, booster semua, mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih dok. Mungkin teman-teman lain masih ada yang ingin ditanyakan? Nambah lagi nih pertanyaan nih. Ini ada kawan kemarin saya tanya ya, pernah dia kan vaksin pagi nih. Nggak taunya malam itu udah basket, itu gimana tuh dok? Ada efek sampingnya nggak tuh dok? Ya itu mah bebas-bebasnya dia aja sih Pak, yang penting jangan sakit aja. Sampai enak main basketnya tuh. Prinsipnya satu, happy, udah. Tapi nggak ada efek samping ya dok ya? Nggak ada sih, kalau misalnya imunnya bagus sih, main enjoy aja. Kayak Tuhan, gue nggak kenapa-napa. Kayak gini, kayak saya kerja kan di zona merah. Saya juga dok, soalnya makanya saya mau tanya gitu. Teman saya juga sama-sama habis vaksin, katanya sorenya ikut basket juga dia. Yang penting di happy lah. Yang bahaya sakit. Yang bahaya sampai nanti dia divaksin pagi, dia olahraga sore, besoknya dia nyatakan dia positif, jangan sampai gitu. Zona janda bahaya tuh, zona janda tuh Pak. Vaksin. Iya. Baik, ada lagi nggak teman-teman sebelum ini kayaknya? Udah 2,5 jam. Waktunya masih bisa nggak nih? Nah, adminnya on. Selama belum dimatiin mah on terus ini. Siap, Mas Bro. Nambah ilmu ya, nambah informasi juga kan. Mantap. Makanan yang lain. Makanan dikeluarin dong, Cos, makanan. Gak nih, ada yang dari Bandung. Kang Luki ada yang mau ditanyakan nggak Kang Luki? Nah, ini nih, harga Bandung. Mana Kang Luki? Unmute dulu Kang Luki. Wah, ketiduran nih Kang Luki nih. Jadi kampanye kapan lagi nih kampanye? Tepai. Mau nanya dong, bisa nggak ya? Ada Rokujisnya mah jalan Bang Pingkang. Panji tanya, Panji. Mam nih Panji ini saya suaranya serak basah dia. Gundala dari Bogor, Panji. Ya, Panji, silakan Ji. Nggak ada sih, udah jelas sih. Kebetulan kemarin keluarga sempat ada yang kena. Tapi memang di bawah happy, saya temenin main PS online tuh dok. Lu yang kena tuh mah. Bukan saudara sepupu.
Temenin main PS online, main kata-kataan 4 hari lah. 4 hari dia udah sehat lagi tuh. Ya makanya tadi Emang bener sih. kalau misalnya kita tahu patofisiologinya, saya bilang tadi kan, intinya gini, kita jangan ngegas terus, kita turunin gas kita. Nurunin gas itu kita sendiri. Arti kata gini lah, kalau kita ngegas terus, kita stres terus, kita akan jatuh ke stadium yang bahaya. Nah, kita turunin gas kita nih, karena apa? Rem kita ngeblong. Iya. Tadi Ci bilang, Dok ya. ACE2-nya ngeblong. Ya, jadi ya kita nggak bisa ngurangin gas kita, ya itu yang bahaya. Makanya saya bilang happy, enjoy. Sakit emang pegel, tapi ya nggak usah dipikirin yang berat-berat kayak gitu. Kalau saya lihat berita dulu lah, sama baca WA, itu yang bahaya. Ya, itu yang saya bilang. Iya sih, grup. Nonton film humor aja dulu ya, Dok. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan? Apa lagi ya? Mas Anton, Mas Anton. Aduh. Ibu gimana Pak Anton? Nah, Mas Anton. Ibu gimana? Menghilang dia lagi ambil topik. Dok, ini satu mungkin saya juga mau tanya nih, Dok. Kebetulan ibu saya kan sudah sepuh ya, Dok. Tinggal sama adik saya. Nah, beberapa waktu lalu adik saya tuh sekeluarga terpapar, Dok. Nah, terus sekarang ibu saya untuk sementara pindah di tempat kakak saya yang semuanya negatif. Terus kira-kira berapa lama ya, Dok, kalau misalnya ibu kepengen pulang lagi ke rumah gitu loh, Dok? Itu kena kapan, Pak? Kenanya bulan lalu, Dok. Adik saya kebetulan suami istri dan anak yang paling kecil kena. Tapi puji Tuhan, ibu saya sama anaknya adik saya 2 orang nggak kena. Maksudnya hasil PCR-nya negatif. Lantas ibu sekarang nginep di tempat kakak saya. Kalau mau amannya, biasanya 2 minggu setelah hasilnya negatif. 2 minggu setelah hasil negatif PCR-nya, itu amannya. Kayak gitu. Jadi misalnya hasilnya negatif nih, sekarang ya udah bagus nih, aman 2 minggu setelah itu baru aman untuk orang dengan risiko. Gitu. Oke, terima kasih, Dok. Aman untuk ini walaupun hasilnya sih semuanya sudah negatif, Dok. Tapi memang adik saya ini karena dia punya asma. Dia kok kayaknya batuknya berkepanjangan, Dok, walaupun hasilnya sudah negatif ya, Dok ya. Maka saya bilang gitu. Sisanya itu yang kayak batuk itu bisa bertahan lama. Kayak gitu. Tapi di batuk itu bukan berarti batuk mengeluarin. Maka saya bilang amannya 2 minggu. 2 minggu, tunggu 2 minggu dulu. Setelah hasilnya negatif kayak gitu. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Masih yang lain? Rekan-rekan yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang pegang kunci TM siapa ya? Rizky nggak hadir. Lapangan dikunci nih. Rizky bisa minta ke Pak Karmo dia. Kalau lewat itu lapangannya gelap. Main pagi. Teman, penjelasan dari Dr. Doni ini sudah cukup. Cukup. Thank you, Dok. Terima kasih. Kebetulan kan sama Bro Getty ini direkam ya. Oh, rekam. Nanti kita minta rekamannya. Nanti dipublish di YouTube langsung. Ya, siap. Dr. Doni, atas nama teman-teman PMP dan CrossFit mungkin terima kasih banyak atas penjelasannya. Kapan-kapan saya main-main basket lah. Siap. Silakan, Dok. Yang penting kita semua happy ya, Dok. Foto, Om Acos. Kita happy. Foto dulu. Oke, foto. Yang bisa foto. Ya, Luki. Open video, gue foto nih. Biar didesain sama Om Luki di Bandung. Om Luki, mana Om Luki? Kita foto dulu. On video. Yang lain mana nih, ketiduran gue rasa nih. Nggak ada, biarin aja Adit. Siap, yang lain pada ya, siap. 1, 2,
Oke, mantap. Thank you. Baik, terima kasih banyak. Jos. Dr. Doni, Thank you, Dok. teman-teman Mas semua yang Alon. sudah menyempatkan Thank you, diri Mas bergabung. Ya. Semoga kita Thank you, semua Mas sehat-sehat. Anton. Penjelasan Sehat. Pak Dr. Doni Dokter. sangat jelas. Jadi kita Okta. bisa mengantisipasi apabila ada keluarga atau ada teman yang terpapar, kita bisa langkah-langkah yang kita lakukan apa, dan Betul. kita happy-happy, kita bawa happy, jangan stres, sehat selalu ya. Amin. Amin. Sehat selalu. Selamat malam semuanya. Amin.